kesaksian dengan pujian-pujian yang kita sudah panjatkan kehadirat Tuhan hari ini. Tema kita hari ini adalah pertolongan Tuhan yang tak pernah terlambat. Amin. Jadi saya tidak salah mempersiapkan khotbah juga. Terus anak-anak tempat ini juga tidak mempersalah persiapkan pujian juga kesaksiannya. Semuanya satu real, satu searah, setujuan dengan firman Tuhan hari ini. Hari ini kita berbicara tentang pertolongan Tuhan yang tak pernah terlambat. Di dalam kehidupan kita seringkali kita berkata tidak mengalami pertolongan Tuhan. Banyak hal atau banyak pribadi-pribadi yang mengatakan, kok saya tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Banyak yang berpikir bahwa pertolongan Tuhan identik dengan materi, identik dengan harta. Tetapi yang sebetulnya di dalam kehidupan kita pertolongan Tuhan ketika engkau masih bernafas hari ini. Amin. Ya. Itu pertolongan Tuhan yang tidak ada henti-hentinya dalam hidup kita, dalam hidup. Dulu saya masih aktif dalam pelayanan di rumah sakit. Ada beberapa teman kami doakan orang-orang yang ada dalam rumah sakit. Itu ada yang terbaring 3 bulan, 4 bulan, bahkan setahun dalam rumah sakit, hidup pakai dengan oksigen. Itu bayarnya berapa Bapak Ibu? Tapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya hari ini, jemaat Tuhan, ketika kita masih ada hari ini, buktinya itu masih pertolongan Tuhan. Amin. Dari kesaksian-kesaksian tadi yang sangat luar, itu semuanya pertolongan Tuhan. Kalau bukan pertolongan Tuhan, semuanya tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di Markus pasal 4. Kitab Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan 41. Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Demikian firman Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang selalu mengiring Tuhan. Kalau kita melihat dalam pembacaan teks hari ini, sebelum peristiwa terjadi ini, di mana Yesus bersama murid-muridnya untuk bertolak lebih dalam, untuk menyeberang ke laut atau ke danau, Yesus seharian bersama-sama muridnya itu melayani atau berkhotbah di pinggir pantai. Biasanya Yesus itu melayani atau bersama-sama muridnya
itu di Danau Galilea pada waktu itu. Nah, Yesus menceritakan banyak hal tentang perumpamaan. Itu tentang perumpamaan seorang penabur. Juga Yesus bercerita tentang pelita dan tentang ukuran. Juga Yesus benih yang tumbuh biji sesawi. Itu Yesus berkhotbah, berbicara hal-hal yang mengenai atau berbau kerajaan surga pada waktu itu sebelum peristiwa terjadi ini. Jadi pada waktu itu matahari sudah mulai sore, sudah mulai terbenam. Jadi ketika Yesus bersama-sama muridnya, mereka bertolak. Itu ada kata ajakan Yesus, marilah kita bertolak ke seberang. Kalau kita baca di ayat 35 di situ, ya. Lalu pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi waktu itu bersama-sama murid Yesus, mereka bertolak ke seberang. Karena perahu yang Yesus pakai khotbah waktu itu, ketika Yesus bercerita tentang hal-hal tentang kerajaan surga, tentang keselamatan pada waktu itu yang dipakai bersama-sama muridnya. Juga di situ dikatakan bersama mereka yang lain, perahu-perahu yang lain. Pada waktu itu juga selain orang-orang pada waktu itu, karena pada dasarnya murid-murid Yesus sebagian adalah nelayan. Ya, mereka terbiasa ya seperti Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus itu mereka adalah nelayan. Mereka sering menangkap ikan pada waktu itu. Nah, sedangkan sebagian murid tidak, ada yang memungut cukai, ada yang bertani dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, sebelum mereka bertolak ke sana, jadi Yesus itu berbicara tentang perumpamaan tentang kerajaan surga. Jadi seharian orang-orang waktu itu mengikuti Yesus, menceritakan atau mendengar perkataan Yesus, mendengar khotbah Yesus waktu itu, termasuk juga murid-murid Tuhan waktu itu. Nah, kemudian ketika Yesus mau menyeberang ya ke tempat yang lebih dalam, artinya ke laut yang lebih dalam, ada juga beberapa orang yang punya perahu waktu itu. Mereka juga bersama-sama menyertai Yesus untuk ke sana. Tiba-tiba ya, ketika mereka sampai di tengah laut Bapak Ibu, tiba-tiba ya, sekonyong-konyongnya, tiba-tiba jadi ada angin taufan, ada ombak begitu besar, ada hujan waktu itu, gelombang ombak begitu besar menghantam perahu Yesus, juga perahu-perahu yang lain yang menyertai Yesus pada waktu itu. Sebelum terjadi peristiwa, ombak belum begitu mengamuk untuk menghantam perahu mereka, Yesus sedang tidur di buritan. Buritan itu di belakangnya perahu. Biasanya kalau perahu itu ada tempat yang paling belakang itu, di situ ada tempat tidur. Jadi Yesus tidur di situ. Tidur di situ, lalu tiba-tiba ombak begitu besar menghantam perahu itu sehingga hampir tenggelam. Mungkin waktu itu ya ada lamanya mereka untuk membangunkan Yesus, mungkin 1-2 jam. Karena saking mereka tidak mengatasi ombak itu, kemudian murid-murid berteriak kepada Tuhan, "Guru, bangun, kita binasa. Engkau tidak peduli dengan hal ini." Kemudian Yesus bilang apa? "Mengapa kamu takut dan tidak percaya?" Yesus kan tiba-tiba menghentikan, "Diam dan tenanglah." Ombak pun semuanya itu, Yesus menghentikan semua ombak, angin, laut yang begitu bergelora menghantam perahu mereka, termasuk juga perahu-perahu yang menyertai Yesus pada waktu itu. Mereka bilang apa di ayat terakhir di situ, di ayat 41? Ya, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan ini, orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kalau kita melihat alur cerita tadi Bapak Ibu,
Yesus bersama murid-murid itu sudah berapa lama melayani Tuhan? Seharusnya Bapak Ibu, mereka tidak akan bertanya lagi siapa Yesus. Berarti pada waktu itu murid-murid pun juga, meskipun mereka senggol-senggolan sama Tuhan Yesus atau mungkin joget-jogetan, mereka tidak mengenal Yesus secara lebih dalam. Benar puji-pujian tadi, aku mau mengenal Engkau lebih dalam. Kenapa kita ini banyak orang Kristen sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun, kadang-kadang kita tidak mengenal Tuhan, pribadi Tuhan itu. Kadang-kadang memang sudah bertahun-tahun juga melayani. Kadang-kadang kita juga tidak mengenal Yesus itu siapa sebetulnya. Sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan dari kita keturunan dari orang Kristen, ya, dari kecil kita juga tidak mengenal siapa pribadi Yesus. Murid-murid Tuhan loh bertanya lagi siapa gerangan orang ini, sehingga danau dan angin pun taat kepadanya. Introspeksi diri dalam hidup kita, ya. Kenapa waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di belakang perahu itu? Karena kadang-kadang ya murid itu mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mendayung perahu mereka. Karena kebiasaan murid-murid, kalau sebelum mereka menjadi murid Tuhan, mereka terbiasa untuk mendayung perahu. Jadi pada waktu itu Petrus, Yakobus, Yohanes juga sudah terbiasa menghadapi ombak-ombak pada waktu itu. Jadi kemungkinan besar mereka berpikir, ini sudah biasa lah, begitu kan? Sudah biasa menghadapi masalah di tengah laut, begitu kan? Sudah terbiasa menghadapi ombak. Tapi ini ombak yang mereka hadapi jauh lebih dahsyat sebelumnya mereka, ketika mereka menghadapi ombak-ombak di dalam ketika mereka berlayar. Ini ombak yang sangat luar biasa, tidak bisa mengatasinya. Bahkan perahu mereka, apalagi kalau perahunya kecil waktu itu ya, ketika dihantam ombak, air lautnya masuk ke perahu itu langsung penuh dengan air dan itu mau hampir tenggelam. Disitulah mereka berteriak sama Tuhan. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sampai titik terakhir dulu baru kita Tuhan, ya kan? Biasa, sudah tidak berdaya lagi, tidak ada gunanya lagi yang kita hadapi ini, baru oh Yesus, Tuhan, tolong. Kadang-kadang memang, ya. Tapi kalau masih kuat, masih geng-gengan. Apalagi kalau orang tete itu kalau sudah jadi tato begini, wah, baju di sini angkat ibu supaya lihat tatonya. Itu tatonya bukan suatu kekuatan, cuman pamer doang begitu kan. Jadi Bapak Ibu, ketika kadang-kadang kita menghadapi masalah dalam hidup kita, ini dengan tanda kutip, ikut Tuhan bukan luput dari masalah ya. Saya kasih tahu, ikut Tuhan tidak akan pernah kamu luput dari masalah. Ikut Tuhan supaya engkau diselamatkan, amin. Ikut Tuhan supaya kaya, tidak. Justru engkau diajarkan untuk miskin. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi bukan itu yang utama dan terutama dalam hidup kita. Tapi yang utama dan terutama dalam hidup kita, menikmati kehidupan yang kekal. Itu yang utama dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, peristiwa yang terjadi murid-murid Yesus bersama Yesus pada waktu itu, Yesus sedang tidur di sana. Kadang-kadang memang gini, kenapa Yesus tidur di belakang? Yesus taruh di belakang aja, aku yang di depan, begitu kan? Kemarin saya masih ingat omongannya Bapak Gembala kita. Pemimpin harus di depan, begitu kan? Saya masih ingat ya, ketika saya renungkan ulang firman Tuhan ya kemarin, Bono harus di depan, begitu kan? Jadi memang kadang-kadang ya kita ini di depan Yesus di belakang, begitu kan? Tapi seharusnya harus Yesus di depan, kita di belakang. Amin. Kadang-kadang kita ini selalu mengutamakan pribadi kita. Ketika kita menghadapi masalah, sakit, penyakit dan sebagainya, kadang-kadang sudah tidak berdaya lagi baru kita berteriak. Tapi sekalipun seperti itu, di satu titik terakhir kamu berteriak sama Tuhan, Tuhan tetap tolong kamu. Amin.
Buktinya, ketika murid-murid Yesus waktu itu sudah tidak mampu lagi mengatasi badai itu, sudah tidak kuat menghadapi gelombang pada waktu itu, sudah tidak bisa lagi dayung perahu mereka. Mereka berteriak, Tuhan Yesus bangun. Sebetulnya Yesus tidak tidur. Matanya toh yang tidur, hatinya bangun. Amin. Sebetulnya kita ini ketika berteriak sama Tuhan, kadang-kadang memang begini, kenapa ya Tuhan itu tidak jawab doa saya? Kenapa saya berdoa sudah bolak-balik? Kenapa ya nggak sembuh-sembuh dari penyakit saya? Kadang-kadang memang Tuhan itu selalu mengizinkan untuk menguji iman kita. Buktinya, murid Yesus juga iman mereka tidak ada waktu itu. Kenapa Yesus sengaja tidur? Supaya untuk mengetahui, menguji iman murid-murid waktu itu ketika mereka menghadapi gelombang. Buktinya apa? Lemah. Yesus bilang apa? Kenapa kamu takut dan tidak percaya? Padahal ada Yesus di dalam perahu itu. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, Yesus sudah ada undang terus dalam pribadi kita ini. Tapi selalu kita bilang, Yesus selalu taruh di belakang. Tidak mengutamakan dalam hidup kita. Kadang-kadang ketika kita sakit, yang kita utamakan apa? Dukun, ya kan? Apalagi orang-orang pintar pergi ke orang-orang yang apa itu istilah orang Jawanya itu, ya? Itu yang kita selalu cari dalam hidup kita. Kita tidak cari Tuhan. Tapi kita mengutamakan dunia-dunia dalam hidup kita. Sehingga apa? Kadang-kadang Tuhan tidak menjawab doa kita. Tetapi pada hari ini, mari kita belajar. Ketika engkau dihantam perahu kehidupan, Yesus ada dalam pribadimu. Tetap percaya, jangan takut. Mungkin penyakitmu hari ini belum disembuhkan. Percaya, jangan takut. Pasti Tuhan sembuhkan. Itu hal kecil sebetulnya. Sebetulnya tidak besar. Jadi, ketika kita ingat kisah Daud dan Saul. Pernah baca ya? Kisah Saul dan Daud. Ketika Goliat menghadapi bangsa Israel. Tergantung dari sudut pandangan kita ya. Tergantung dari sudut pandangan kita ketika kita menghadapi masalah. Ketika kamu memandang masalah itu besar, kamu tidak bisa menghadapi. Ketika kamu memandang masalah itu kecil, kamu bisa mengalahkan. Contohnya Daud dan Goliat, contohnya Saul dan Goliat. Ketika ya pahlawan perang mereka orang bangsa Filistin menghadapi bangsa Israel, Saul melihat Goliat itu tinggi sekali. Wah, ini gak mungkin kita kalahkan, ya kan? Dari sudut pandangan Saul, Goliat itu sangat besar, raksasa itu sangat besar dalam ketika dia menghadapi. Tidak mungkin. Tapi Daud berbeda berpandangan dari sudut pandangannya. Dia melihat bukan Goliat lagi, dia melihat Tuhan. Amin. Sehingga ketika dia melihat Goliat itu sangat kecil, sehingga akhirnya dia mengalahkan Goliat. Padahal dari sudut fisik Daud sama Saul itu berbeda jauh. Umur pun juga berbeda jauh. Daud itu masih kemerah-merahan. Kira-kira masih umur 17 tahun Bapak Ibu. Tapi dia sanggup mengalahkan Goliat itu yang sangat luar biasa. Sebetulnya dalam kehidupan kita juga begitu. Jangan pandang penyakitmu lebih besar daripada Tuhan. Amin. Pandanglah penyakitmu kecil dan Tuhanmu lebih besar. Kenapa murid-murid waktu itu berteriak? Karena mereka taruh Yesus di belakang dan memandang Tuhan itu kecil. Mereka menghadapi badai yang begitu bergelora, sangat besar, sehingga mereka tidak bisa mengalahkannya. Bapak Ibu, hari ini ada 5 poin yang saya katakan, yang saya mau sampaikan. Bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan ya dalam hidup kita. Bagaimana kita mengalami pertolongan. Tapi saya sudah berkata tadi, pertolongan Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita sepanjang hidup kita. Tetapi ada lagi yang spesifik, yang lebih detail, yang lebih
terperinci dalam hidup kita yang memang kita harus mengalami pertolongan Tuhan, yaitu bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan. Yang pertama, taat. Ada ketaatan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Orang yang tidak taat gak mungkin mengalami pertolongan Tuhan. Iya kan? Masa orang yang taat tidak ditolong, masa orang yang gak taat ditolong. Tuhan kan tidak adil. Jadi begini, kita mengalami pertolongan Tuhan ketika kita dalam hidup kita ada ketaatan. Kita taat sama Tuhan. Kita baca di ayat 35 tadi. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Siapa yang berkata bilang marilah? Yesus. Apakah ada murid yang mau komentar? Tidak ada. Mereka nurut saja, ya kan? Ikut saja. Yesus guru, laut sangat dalam, ya kan? Tapi mereka nurut, ikut. Kadang-kadang memang begini, ketika Tuhan menyuruh kita harus ke sana, aduh di sana takut saya, gitu kan? Di sana saya gitu-gitukan, saya tidak mau Tuhan. Kita ingat kisah Yunus, ya kan? Disuruh ke kota Niniwe, pergi ke Tarsis. Itu kan menghadapi masalah. Itu cari masalah Yunus itu. Ya, mendatangkan masalah dalam hidupnya. Tapi murid-murid waktu itu mereka nurut, ikut, mereka bertolak ke seberang. Seharusnya dalam hidup kita untuk mengalami pertolongan Tuhan, kita harus taat, Bapak Ibu. Supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita, ya. So, kita harus taat. Ketaatan kita mengiring Tuhan dalam hidup itu penting. Ya. Sejak saya bertobat, Bapak Ibu, saya terjerumus dalam pelayanan. Tidak pernah saya, meskipun banyak hal yang saya hadapi, banyak kekurangan, bagi saya itu sudah hal biasa. Setiap orang pasti mengalami itu. Tapi jangan merupakan salah satu alasan untuk kita tidak taat sama Tuhan. Karena apa? Ikut Tuhan tuh bukan untuk luput dari masalah memang. Seperti yang saya katakan tadi. Ikut Tuhan, taat sama Tuhan, supaya kita memperoleh anugerah keselamatan. Itu yang terpenting. Kalau masih sakit-sakitan, itu masih dunia. Memang wajar. Di dunia ini banyak onak dan duri, banyak sakit penyakit. Makanya Yesus bilang, di sana tidak ada air mata. Di sini memang kamu menderita, kamu diejek, diolok dan sebagainya, menghadapi hal-hal yang tidak baik. Tapi itu bukan sesuatu yang untuk kita membatasi diri kita untuk tidak dekat atau tidak ikut sama Tuhan. Kita tetap taat sampai setia. Rasul Paulus bilang apa? Ya, sampai aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Kita ini mengakhiri pertandingan dengan baik, artinya ketika kita tetap mempertahankan iman kita. Rasul Paulus, kita ingat kisahnya, meskipun dia dipenjara, dipukul, dihukum, tapi dia tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Amin. Seharusnya kita juga begitu. Bahkan Rasul Paulus pun dia punya penyakit sendiri. Ya, penyakit sendiri. Bahkan gini, Rasul Paulus dia doakan orang sakit sembuh dengan sapu tangannya. Tapi kenapa dia tidak sembuh sendiri? Ayo. Karena dilihat dari kekuatan imanmu. Ketika Tuhan mengizinkan masalah atau penyakit dalam hidupmu, percayalah bahwa Tuhan sedang melihat imanmu, pasti imanmu kuat. Dan engkau akan mengakhiri pertandingan di dunia ini, dan engkau menikmati kehidupan yang kekal. Jangan kecewa, jangan kecil hati ketika engkau masih mengalami sakit penyakit. Bukan itu yang terutama dalam hidup kita. Yang terutama yang saya bilang tadi, ikut Tuhan, menerima anugerah keselamatan. Intinya hari ini, poin pertama, kita harus tetap taat sama Tuhan. Taat ke gereja beribadah. Karena melalui siraman-siraman rohani, melalui puji-pujian, iman kita semakin dibangun, rohani kita semakin bertumbuh. Coba, ya, saya ibaratkan pisang dua yang saya tanam, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan saya. Satu saya rajin siram air, satu saya tidak pernah siram. Mana yang lebih bertumbuh? Pasti yang sering saya siram air, dan itu pasti berbuah. Tetapi yang tidak pernah saya siram air, memang bertumbuh tapi tidak berbuah, dan lama sedikit demi sedikit pasti mati dan layu, tidak akan berkembang.
Kenapa? Karena tidak disirami air. Tapi yang disirami air itu pasti bertumpahkan, berkembang biak, pasti dia beranak-anak lagi dan berkembang. Begitupun dalam kehidupan kita untuk dunia rohani kita. Ketika engkau masih bisa melangkah ke sini, masih banyak pertolongan-pertolongan untuk datang engkau beribadah, teruslah beribadah di tempat ini. Teruslah untuk beribadah kepada Tuhan, supaya melalui puji-pujian, melalui firman dengan saudara-saudara seiman kita, banyak hal yang membangun iman kita. Seperti tadi kesaksiannya ibu-ibu tadi, mereka diberkati, mereka mengalami pertolongan Tuhan di tempat ini. So, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya pasti seizin dan sepengetahuan Tuhan. Semuanya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi itu yang pertama, taat kepada Tuhan. Jadi murid-murid waktu itu taat kepada Tuhan. Tuhan nggak mau di sana lautnya dalam, ya kan? Kadang-kadang kita Tuhan suruh kita menyeberang lebih dalam untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang kita memang nggak mau, ya kan? Oh, saya kan begini, saya tidak bisa, kan begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan? Berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Orang yang suka berdoa, membangun hubungannya dengan Tuhan itu pasti mengalami pertolongan Tuhan. Tepat pada waktunya, bukan waktu kita. Kadang-kadang memang gini, maunya kita itu cepat-cepat mengalami pertolongan Tuhan dengan waktu kita sendiri. Tapi waktu Tuhan berbeda, Bapak Ibu. Ini kita harus ingat. Jadi mari kita baca di ayat 38. Mana ayat 38? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus, murid-murid waktu itu mereka berseru, memanggil Tuhan, "Guru." Mereka berteriak sama Tuhan. Jadi ketika engkau tidak mampu menghadapi kehidupan ini dengan kekuatanmu sendiri, berteriaklah sama Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Saya, Bapak Ibu, kalau meskipun saya berdoa itu enggak ini, saya dimanapun itu, kalau bawa motor, itu pasti saya berdoa dalam hati. Jadi bukan kita berteriak-teriak di jalan, ya itu nggak boleh. Tapi yang terpenting membangun hubungan kita kepada Tuhan. Itu dengan hati kita kepada Tuhan. Makanya kalau kita ingat firman Tuhan, denyut jantungnya Tuhan dengan denyut jantungnya Daud seiring. Karena kontakan batin hatinya Daud sama Tuhan itu terkoneksi. Seharusnya kita juga, Bapak Ibu, gitu. Ya, kita ini kontak batin dengan Tuhan. Harus denyut jantungnya Tuhan dengan jantungnya kita itu harus berdetak seirama dengan Tuhan. Artinya hubungan kita kepada Tuhan. Seharusnya begitu. Tapi hari ini kita belajar bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan. Maka kita harus berdoa, ya, meminta tolong kepada Tuhan, supaya kita membangun hubungan kita kepada Tuhan, bergaul karib kepada Tuhan, melalui puji-pujian, melalui penyembahan, melalui doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita tidak bisa berdoa, berdoalah dengan doa Bapa kami. Itu berdoa yang paling sempurna yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu sudah semua rangkum semuanya itu yang kita butuh di dalam. Tentang pengampunan, tentang kasih, tentang makanan. Banyak hal di dalam doa Bapa kami itu. Kalau kita tidak bisa berdoa dengan kata-kata yang indah, yang bagus kan, tapi kita berdoa dengan doa Bapa kami, itu sudah sempurna, jauh lebih sempurna daripada doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Nah, kenapa murid-murid Yesus waktu itu berteriak? Karena mereka sudah tidak mampu lagi. Ketika mereka menghadapi masalah, tidak kuat, ya. Ketika mereka berdayung sendiri perahu mereka tanpa pertolongan Tuhan, akhirnya apa? Berteriak sama Tuhan. Di satu titik terakhir, mereka sudah mulai berteriak sama Tuhan, membangunkan Tuhan.
Jadi dalam hidup kita juga begitu. Ketika kita perahu kehidupan kita sedang diombang-ambingkan masalah, berbagai macam persoalan dalam hidup kita, kekurangan, masalah keuangan, ekonomi dan lain sebagainya, kita di situ kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak kuat lagi dengan kekuatanku sendiri. Ampuni saya, selama ini mungkin saya sedang berdayung kehidupan saya dengan perahu kehidupan saya dengan sendirinya. Tetapi hari ini saya minta pertolonganmu. Dayunglah perahu ini bersama-sama dengan aku, bersama-sama dengan saya, sehingga saya bisa melewati semua badai persoalan dalam hidup saya. Katakan dalam hidup, bangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Yang ketiga, jangan takut. Di ayat 40, ya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Karena memang pada waktu itu murid-murid ketakutan, Bapak Ibu. Ketakutan kenapa? Takut tenggelam, ya, di tengah-tengah laut yang begitu bergelombang. Kan di laut itu kalau perahunya sudah tenggelam, tidak ada pertolongan selain Yesus. Amin. Ya pasti murid takut lah ya Bapak Ibu ya, manusiawi. Begitupun dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, dihantam berbagai macam persoalan dan kelemahan dan kekurangan, takut, mungkin takut kehilangan masa depan, takut tidak lulus kuliah. Saya juga dulu begitu Bapak Ibu. Dengan masalah kampus saya dulu di SD Betani, saya ketakutan Bapak Ibu. Saya pernah cek kampus SDT di Surabaya sini. Tapi saya harus mulai dengan semester 6 lagi. Mulai dengan semester 6 lagi. Waduh, masa saya sudah skripsi, mulai lagi semester 6. Itu ketakutan saya. Tuhan, pokoknya saya bilang begini, saya berdoa di jalan. Tuhan, tahun ini pokoknya saya harus wisuda. Karena Betani sudah tutup kan dulu, permasalahan. Saya memang jujur, secara manusia saya takut. Tapi ketika saya dalam ketakutan itu, saya terus berdoa. Kebetulan ada dosen saya dari Betani ke Istoya Malang, ngajar di sana, saya hubungi. Ya, Bu, di sana kan Betani kan tutup. Di situ masih terima, maksudnya saya mau lanjutkan skripsi saya. Dibilang, oh boleh, saya daftarkan nanti besok. Lusa kamu datang, saya langsung ke sana. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ya, skripsi saya dari Betani itu yang saya pakai. Rektornya bilang gak apa-apa, justru Betani itu lebih bagus skripsinya katanya. Jadi akhirnya saya wisuda Bapak Ibu. Tahun itu pun juga saya wisuda. Yang wisuda tanpa kampus terakreditasi beda 1 bulan dengan teman-teman saya. Mereka Agustus wisuda, saya September. Tapi mereka wisuda dengan kampus yang tidak terakreditasi karena masalah. Lewat masa terakreditasinya, tidak lanjut lagi. Jadi, tapi di situ saya mengalami pertolongan Tuhan. Banyak hal. Waktu mau wisuda pun juga Bapak Ibu. Waktu itu katanya kampus itu di Malang. Nanti kalau mau ambil ijazahnya baru lunasi semua. Jadi waktu itu saya cuma bayar 1 juta Bapak Ibu. Tidak tahu pada saat itu ada perubahan. Harus bayar semua 5 juta. Saya masih kurang 5 juta waktu itu. Aduh, hari ini saya tidak wisuda sudah. Saya ketakutan lagi Bapak Ibu. Jujur, 5 juta ambil di mana? Di Malang. Saya waktu itu cuma bawa uang 1 juta. Karena katanya manusia setelah mau ambil ijazah baru lunas semua, gak apa-apa. Saya ketakutan lagi. Saya coba hubungi. Disitulah seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Gembala. Padahal teman-teman saya itu Cina semua bos-bos. Gak ada yang mau nolong. Bukan. Makanya saya sepakat dengan Bapak Gembala. Padahal itu mereka haleluya. Mereka semua pengusaha, bos-bos dan punya gereja. Tidak ada yang bantu 500.000 pun. Saya bilang minta tolong nanti saya bulan depan saya ganti. Tidak ada Bapak Ibu. Tetapi orang yang tidak pernah saya bayangkan, saya coba. Padahal di luar Kristen dulu. Memang teman saya waktu saya kerja di perusahaan besi, itu customer saya
Dia sering belanja di tempat saya kerja. Terus dia bilang, kenapa tiba-tiba telepon Marcel gitu? Pak, aku minta tolong. Minta tolong apa? Ngomong gitu. Pak, saya butuh 5 juta hari ini. Kalau nggak ada 5 juta, saya nggak bisa. Oh, kirim rekening. Langsung lega Bapak. Saat itu pun pertolongan Tuhan. Memang kita mengalami pertolongan Tuhan tuh di detik-detik terakhir. Mau air sudah mau di mulut, tenggelam di laut itu, ya. Murid-murid tadi mau tenggelam, baru mengalami pertolongan Tuhan. Karena apa? Kita berdoa, berusaha. Memang kita hanya tidak berdoa dan kita tidak hanya membangun hubungan kita kepada Tuhan, tapi kita berusaha, berjuang juga dengan kita beriman kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, itulah proses ketika saya mau wisuda S1 waktu itu. Nah, hanya di situ lega. Semua teman-teman saya waktu itu juga, mereka mengalami kekurangan. Ada yang kurang 1 juta, ada yang 2 juta. Mereka juga bingung. Moncar-mancir, karena kami dari Surabaya 4 orang Bapak Ibu. Mau kenal siapa di Malang sana? Gak ada teman di sana. Teman kita semua pada di Surabaya. Kita mau tolong. Gimana? Akhirnya semuanya dengan teman-teman saya juga, mereka juga mengalami pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Jadi itu yang saya alami dalam hidup. Makanya dari situ saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Meskipun mungkin saya dengan keluarga saya tidak makan hari ini, tapi tetap kami makan. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan hanya karena makanan. Karena di rumah Bapak kita banyak makanan. Amin. Apalagi di Bapak Gembala kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, percaya. Ya, kita baca juga di ayat 40. Di situ Yesus berkata, mengapa kamu gitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kita garis bawahi, mengapa kamu tidak percaya? Banyak orang ya yang tidak mempercayai Tuhan dalam hidup. Untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, kita harus mempercayai Tuhan itu sebagai Tuhan kita. Kadang-kadang kita menganggap diri kita Tuhan. Kita ingat kisah Raja Nebukadnezar, merasa dirinya Tuhan. Hanya dia dihukum Tuhan selama 7 tahun makan rumput. Ya, dia dihukum. Jadi juga Raja Firaun merasa dirinya Tuhan. Tapi ketika Tuhan menghukum, itu sudah tidak berdaya lagi. Tidak ada apa-apanya lagi. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana kita mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan itu bukan begini. Oh Tuhan, aku percaya Engkau. Aku percaya Engkau hari ini, Engkau memberkati. Itu memang benar. Tetapi begini, kata percaya itu, Engkau mempercayakan hidupku ini kepada Tuhan. Ini loh, ini tisu. Ini saya kasihkan kepada saudara lihat ini. Saya serahkan tisu ini. Itu kata percaya Bapak. Jadi ketika engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Jadi masalah apapun, engkau tetap mempercayai Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan Tuhan. Amin. Meskipun engkau sakit, meskipun engkau lumpuh, meskipun engkau buta, engkau tidak akan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu loh. Saya kasih tisu. Ini loh. Ini hidupku Tuhan. Itu kata percaya. Bukan karena percaya di berkat. Semuanya itu bonus dalam hidup kita Bapak Ibu. Itu pasti akan terjadi dalam hidup kita apabila kita mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Tanpa engkau mempercayakan kepada uang, tanpa engkau mempercayakan kepada dunia ini, tanpa engkau mempercayakan kepada siapapun. Ketika engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi di dalam perahu kehidupanmu itu, engkau tidak akan takut kepada Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan Tuhan. Itu artinya kata percaya. Percaya berarti saya mempercayakan hidup saya itu kepada Tuhan. Seutuhnya begitu. Sepenuhnya, bukan separuh, bukan hanya kaki saja yang saya percayakan pada Tuhan. Yang lainnya melenceng begini. Bukan hanya mata satu yang saya percayakan kepada Tuhan. Tidak, semuanya. Itu kata percaya.
Jadi Yesus bilang, kenapa kamu tidak percaya? Kenapa terjadi peristiwa pada waktu itu? Kenapa mulai mereka berteriak-teriak? Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka tidak percaya. Yesus ada loh. Padahal ada Yesus dalam. Pada tiap hari kita sebut Yesus, Tuhan, Tuhan. Tapi toh juga kita tidak percaya. Di buritan ada Tuhan Yesus. Di perahu mereka, murid-murid ada Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak percaya. Masih mereka ketakutan. Jadi yang keempat, kita harus percaya. Itu arti kata percaya. Oh, percaya kamu diberkati mobil. Ini pemahaman yang keliru tentang percaya, Bapak Ibu. Itu pemahaman. Itu saya tidak setuju dari dulu memang. Ya, iya kalau diberkati mobil. Kalau nggak diberkati, itu mendatangkan kecewa sama Tuhan. Katanya percaya kamu diberkati mobil. Tapi saya sudah percaya ini Pak Pendeta. Tapi kok mobilnya gak datang-datang? Emangnya Tuhan satpam. Ya, kamu perintahkan ini, kasih saya itu. Dia kasih. Gak gitu. Kata percaya itu, kita mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan tanpa dengan kekuatanmu sendiri. Itu kata percaya. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, mengenal Tuhan secara pribadi. Kita baca di ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepada dia. Aneh murid ini, ya kan? Aneh jadinya. Sebelum peristiwa terjadi, sudah banyak mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Sudah mereka bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari, berjam-jam mereka bersama dengan Yesus. Tapi mereka bilang, siapa ya? Loh, kan jadi aneh. Saya bilang, siapa? Padahal Bapak Gembala, kok tanya balik? Loh, siapa? Padahal sudah bersama-sama kita pelayanan di sini, Bapak Ibu. Tapi siapa ya Pak yang saya tidak kenal? Loh, sudah setiap hari komunikasi. Kan jadi aneh, ya kan? Kayaknya psikologinya terganggu itu, kejiwaannya, betul. Orang tiap hari bersama-sama dengan Yesus, mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka sudah banyak sekali melihat mujizat, banyak sekali melakukan Yesus, mereka melihat sekali banyak mujizat yang Yesus lakukan. Kok jadi tanya lagi, siapa ya orang ini? Kadang-kadang terjadi memang dalam hidup kita. Sudah bertahun-tahun kita jadi orang Kristen, kan? Tapi kita tahu juga tidak kenal Tuhan. Ya kan? Sudah bertahun-tahun kita juga melayani Tuhan. Toh kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi yang mengalami pertolongan Tuhan adalah orang-orang mengenal Tuhan secara pribadi. Bertanya lagi, siapa orang ini? Padahal jauh sebelum terjadi peristiwa itu, Yesus sudah banyak menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan. Semuanya Yesus sudah lakukan bersama-sama dengan muridnya. Tetapi peristiwa terjadi di sini ketika perahu mereka dihantam oleh ombak. Jadi tanya lagi, siapa Yesus? Ya kan? Jadi aneh. Kayak murid itu kebanyakan makan ikan mereka waktu itu, darah tinggi semua. Iya. Stres mereka. Jadi aneh. Saya itu ketika saya merenung, iya ya merah. Jadi aneh murid ini. Tapi kadang-kadang memang dalam hidup kita terjadi. Ya, kadang-kadang kita tidak mengenal Tuhan itu seperti apa Tuhan. Jadi mari kita belajar mengalami Tuhan dalam hidup kita. Saya pun juga sudah pernah banyak sekali mengalami. Bapak Gembala juga sering bercerita tentang pengalaman mengalami Tuhan dalam pribadinya bersama keluarganya, anaknya. Juga kemarin kami cerita-cerita di atas dengan Bapak mengenai Eras, ya, anaknya beliau. Dulu tidak seperti itu Pak Marcel. Eras dulu nggak bisa apa-apa, tapi sekarang mujizat luar biasa. Itu mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan di dalam pribadi, di dalam keluarga. Seharusnya kita juga harus mengalami Tuhan. Supaya kita tidak bertanya-tanya lagi, Tuhan itu di mana ya? Tuhan itu siapa ya? Kan begitu.
Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kenali Tuhan dalam hidupnya. Amin. Ya. Amin. 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 Jadi itu poin yang kelima, yang terakhir hari ini. Jadi mari, bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan? Yang pertama apa? Taat. Taat sama Tuhan. Yang kedua, berdoa atau membangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, jangan takut. Yang keempat, percaya. Yang kelima, mengenal Tuhan secara pribadi. Baru kita mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur hari ini.